apa namanya itu apa namanya dikasih obat itu kain itu anestesi ya, anestesi lokal pakai itu kain ya. Oke, ini nanti dimasukkan ke sini, masukkan lagi ke sini ya. Jadi ini kita anggap ini luka ya, ambil dari pinggir satunya ya, kemudian masukkan lagi ke pinggir satunya, menyeberang luka ya, menyeberang luka. Oke, nah ini lepas. Oke, tarik lagi. Ini boleh dibetulkan karena masih baru ya, jadi dia masih berbulu-bulu. Oke, seperti ini. Kalian sisakan sedikit ya, ya, sisakan sedikit. Jangan tarik lagi, nanti kalian intip lagi, kalian akan tusuk lagi kalau sini habis apa, tarik habis ya, sisakan sedikit. Oke, nah setelah itu bisa ya kalau ini ya, maksudnya itu biar kelihatan semua. Nah ini ya, oke, ini kalian masukkan ke sini. Masukkan lagi ke sini 2 kali. Ambil ujungnya tadi. Ya. Masukkan ke sini sekali. Masukkan lagi ke sini sekali. Ambil ujung yang tadi. Ya, ujung yang sisa tadi ya. Paling ujung. Kemudian kalian tarik. Jadi deh satu jahitan. Ulung lagi, biasanya tidak kuat nih kalau cuma 1 kali. Ya, tidak kuat ya cuma 1 kali. Sini aku masukkan lagi. Ya. Nah, disimpul 2 kali. Ya. Kalau merasa masih kuat juga, apa masih belum kuat juga, coba sekali lagi. Sekuatnya. 1 kali kuat sudah cukup ya, tapi biasanya tidak cukup 1 kali itu, 2 sampai 3 kali ya. Nah setelah itu digunting ya. Nah ini digunting nih, masih ada sisa benang ya, ini digunting. Ulangi lagi. Nah, ulangi lagi cara yang sama sampai apa jahitannya ini atau lukanya ini terjahit semua. Ya, contoh ini berapa senti nih ya, mungkin sekitar berapa senti gitu. Ini kayaknya butuh paling tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6 jahitan. Ya, nah, gunting lagi, masukin lagi, ulangi lagi cara yang sama sampai bikin 6 jahitan. Gitu caranya. Ya. Oke. Ini kalau enggak latihan enggak bisa nih, ya. Kalian memang harus latihan. Oke, sekarang kita coba menggunakan SOP. Mana ya? Ada meja yang lain nggak selain ini? Ini ya Pak. Iya Pak. Ini contohnya ada pasien datang
pada saat kita pasien itu kita harus melaksanakan fase prainteraksi terlebih dahulu. Oke, fase prainteraksi di mana salah satunya adalah kalian harus menyiapkan alat. Oke, jadi pada saat kalian menyiapkan alat itu adalah masuk fase prainteraksi. Ada berapa fase semuanya? Berapa fase? 4 fase ya. Prainteraksi, orientasi, fase kerja, fase koordinasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase prainteraksi. Jadi prainteraksi ini kalian harus siapkan semua alat. Jangan sampai ada alat yang tertinggal. Kita pakai M1 ini. Jangan sampai ada alat yang tertinggal ya. Ini boleh taruh di luar, mesti taruh di dalam. Karena yang kita butuhkan adalah dalamnya yang berlapis-lapis tadi. Oke, jadi ini steril tidak apa luarnya. Yang penting steril itu adalah dalamnya. Ya, boleh taruh seperti itu. Bagaimana kayak di sini kayak, gitu ya. Dan justru ini kalau di dalam salah nih. Karena yang steril adalah dalamnya, tidak steril nih. Jadi kalau kalian nanti pada saat ujian kalian taruh ini di dalam itu salah. Ini salah. Taruh di dalam itu salah. Ya, nah ini tempatnya adalah di luar. Kamu taruh di dalam karena dalamnya yang steril, luarnya udah tidak steril ya. Oke. Nah dicek lagi semuanya kira-kira alatnya sudah lengkap semua atau tidak. Jadi jangan sampai ketika kita datang ke pasien ada alat yang tidak tersedia. Ya, sarung tangan ada tadi. Oh ada. Bukan sarung tangan ini. Oh ya ini. Yang tak steril mana? Oh oke. Ayo pulang dulu setengah ya. Ini dulu tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke tahap preinteraksi sudah selesai. Nah sekarang kita masuk ke tahap orientasi. Nah di tahap orientasi itu yang pertama adalah kalian ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, kita selamat. Ya. Nah kemudian setelah ucapkan salam, perkenalan diri. Ya, setelah itu pastikan pasien itu adalah pasien yang benar akan kalian lakukan tindakan. Oke. Nah berikutnya jelaskan prosedur atau kontrak waktu. Ya, berikan kesempatan pasien bertanya. Nah setelah itu langsung lanjut tindakan. Ya, oke, contohnya seperti ini. Oke. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya perawat Nedra. Pada hari ini saya bertugas dinas pagi. Apa betul ini dengan Pak Robi? Oh iya betul Pak Robi. Pak Robi yang di dalam ini kan, kalau pasiennya lebih dari satu ya, untuk memastikan kita tidak salah pasien. Oh iya betul. Baik Pak Robi, hari ini saya akan melaksanakan tindakan teknik pada Bapak. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyembuhan luka, dan sekaligus mencegah terjadinya infeksi. Saya butuh waktu sekitar 10 menit Bapak untuk kerjasamanya. Sebelum kita mulai ada tindakan, ada pertanyaan orang? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita mulai. Ya, itu komunikasi kita di pasien di pasien orientasi. Ya. Ada beberapa di antara kalian banyak ya. Baik Pak, kalau itu saya siapkan alat dulu ya. Rata-rata seperti itu. Kalau pasiennya sudah bersedia nih, banyak kalian tuh baik Pak, saya siapkan alat dulu ya. Itu salah. Siapkan alat tadi di pasien prainteraksi. Kita nggak boleh bolak-balik pasien, nggak boleh. Ya, jadi kalau memang pasiennya sudah bersedia, udah lanjut aja langsung mulai. Baik Pak, kita mulai sekarang ya. Ada yang kadang-kadang datang langsung ngomong ke pasien tanpa menyiapkan alat. Baik Pak, kalau Bapak bersedia, saya siapkan alat dulu ya. Barulah dia siapkan. Ada yang seperti itu, ya. Nah jadi ketika kalian masuk di dalam klinik atau nanti di pasien, ya, siapkan alat dulu, baru ke pasien. Ya, oke. Nah sekarang baru masuk ke pasien kerja. Nah di pasien kerja ini pertama kalian perhatikan kondisi lukanya seperti apa, kedalamannya, ya, panjangnya berapa senti, ya, apakah ada tanda-tanda infeksi dan seterusnya. Nah setelah itu yang kalian lakukan adalah
ada beberapa SOP yang dilakukan di kain dulu, anestesi dulu. Tapi kalau saya lebih suka yang membersihkan luka dulu baru dihidup. Ya, oke. Nah kalian bersihkan dulu operasi pasien. Nah ini setnya harus ada 2 set nih. Ya, set yang pertama adalah set luka, set yang kedua adalah set ini, set khusus untuk dressing. Heading. Ya, ini dulu kita hanya 1 set saja. Oke. Dan di perawatan luka, ya. Nah harusnya ada kok yang di luar juga nih. Oh ini kayaknya ya. Nah harusnya ada salah satu kok di luar. Tapi tidak apa-apa kalau tidak ada ya. Oke. Nah, ini kita bersihkan lukanya. Ini boleh kita gunakan tangan, ya. Atau tadi kita sudah pakai handscoon misalnya ya, pakai handscoon dulu misalnya. Ini boleh pakai handscoon yang bersih. Biar itu saya contohkan aja lah ya, di kalian umumnya. Pakai handscoon bersih dulu. Ini kayaknya handscoon bersih mantan steril ya. Ya, ini masih bersih nih, belum steril ya. Kecil lagi nih ya. Jadi nanti kalau kalian pilih handscoon, pastikan yang sesuai dengan tangan kalian ya. Jangan menggunakan yang terlalu kecil. Misalnya ya, ini kalau ujiannya habis waktu buat oke, kita buka ini ya. Nah kalau ada korentang boleh kita pakai korentang buat buka ini ya, tapi kalau tidak ada bisa langsung. Nah, oke, ini harusnya tidak boleh gini ya, harusnya ini komnya agak besar nih, komnya agak besar ya. Udah ini taruh di sini aja nih, biar kita tidak bolak-balik pakai handscoon steril. Nah kalau udah seperti ini, nah kalian boleh pakai korentang. Kalau ada korentang, ingat korentang yang steril adalah dalamnya. Nah ini tidak steril. Ya. Nah ini kalian boleh ambil nih. Kalau saya kondisi seperti ini, saya lebih suka pakai tangan telanjang tadi. Tidak 2-3 kali kita ganti handscoon. Kalau saya ya, tidak 2-3 kali kita ganti handscoon. Jadi cukup pakai tangan biasa aja. Nah ketika buka ini, nah baru kita pakai handscoon tangan apa? Sarung steril yang 1 aja. Ya, nah pakai 1 dulu. Ada sobek tuh, kecilan ya. Nah anggap aja ini saya udah pakai handscoon steril nih, daripada ngulang ini lama ya. Ya udah pakai handscoon steril. Nah ini 1 aja tapi 1 aja, satunya ini belum. Ya, nah ini boleh kalian keluarkan di sini. Ini boleh kalian keluarkan di sini. Oke. Nah ini karena belum pakai yang steril nih, masih tangan telanjang, ya. Ini kalian tuh. Oke, buka dulu, sorry. Oke. Komnya pun minimalis ya. Nah ini tangan yang steril ini boleh ke sini. Ya. Nah ini boleh seperti ini. Oke lah kalau kalian dapat uji tertentu yang memang harus pakai handscoon steril ya, ini boleh kalian pakai dua-duanya. Ya. Nah ini boleh, atau kalian takut mau pakai tangan yang steril, takut dikira tidak steril, boleh lah pakai t-shirt ya. Tapi kalau saya tidak perlu, ini kan sudah steril gitu ya. Nah tinggal kita masukin saja. Nah kalau sudah seperti ini,
ya, baru kita gunakan handscoon yang steril yang satunya. Nah ini nanti boleh diperas, ya, sampai betul-betul itu. Ya. Itu karena belum sudah ada ya. Nah ini kita lakukan bersihkan lukanya, ya, bersihkan luka dari area yang kotor ke area yang bersih, area yang belingkar. Nah, ini kan begini, ya, belingkar. Nah ini buang. Ya, ambil lagi satu. Oke. Nah ini kita bersihkan, ya, pokoknya sampai benar-benar bersih. Siapa tahu di sini ada sisa debu, ada sisa kotoran dan lain sebagainya, ya, sampai betul-betul bersih. Oke, kemudian kita masukkan lagi ini, aduh jatuh, ya. Nah setelah itu ini udah bersih kan? Udah bersih. Barulah kita pakai duk bolong, ya. Nah duk bolongnya ini kita sediakan, ambil karena tangan kita masih steril nih, ya. Duk bolong juga kalau memang kalian mau korbankan, duk bolong ini steril ya. Kalau memang kalian mau korbankan tepinya ini tidak apa-apa. Ya, misal tiba-tiba tidak tahu karena apa gitu, ini sudah on, ya, kalian ambil ujungnya ini tidak apa-apa, jangan tengahnya, ya. Ini boleh ya, apa-apa nih, ya. Ini diambil seperti ini tidak apa-apa. Pinggirnya tidak apa-apa karena yang harus steril itu adalah tengahnya. Masukkan seperti ini, ya. Oke, nah ini sudah on nih. Anggap aja sudah on. Nah kalian siapkan apa namanya? Nah, ya, lidocaine. Mana jarumnya? Jangan lupa tadi kan? Mana? Ada yang pernah di lido? Nah ini kita lido ya. Lido ini dia subkutan, ya, subkutan. Jadi caranya begini, caranya gini ya. Nah caranya begini, kita masukin, ya. Ada yang namanya teknik berjejak, oke. Jadi kita agak kesinikan sedikit, kesini lagi. Ya, nah ini sudutnya harus agak rata, jangan makin dalam ya. Oke, dia hanya di permukaan toh. Oke, ini. Nah, baru kita masukin perlahan, mundur. Jarumnya bukan ya mas? Tapi tidak dalam, dia hanya di permukaan saja. Oke, nah, lanjut lagi satunya. Ini jangan sampai habis ya. Jangan sampai habis, jangan langsung habis misalnya. Ya, dikit-dikit aja. Oke, masukin lagi sebelah sini misalnya. Ya, oke, masukin perlahan. Kalau memang tidak cukup lidonya boleh tambah lagi ke arah yang ini. Jadi dia di pinggir luka, bukan di lukanya ya, di pinggir luka. Ibarat sungai, pinggir sungainya, bukan nyembur di dalam sungainya, ya. Lido ini kalau tak salah saya 2,5 cc. 2 cc. Jadi sedikit sekali. Nah, lido ini dia butuh proses. Ya, dia itu butuh proses. Nah, pada saat paling tidak sekitar 5 sampai 10 menit
tergantung orangnya. Ya 5 sampai 10 menit. Jadi bukan berarti habis di lido dia langsung nggak sakit. Ya dia tunggu proses. Nah selagi kalian menunggu proses lidonya ini bereaksi, kalian boleh siapkan yang lain. Salah satunya yang kalian siapkan adalah jarum tadi. Mana jarumnya ya? Di balik mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, ini kalian boleh siapkan. Nah, inilah yang dibuka tadi itu, makanya berlapis-lapis. Ini bukanya masih pakai handscoon yang kotor. Ya. Buka. Buka lagi. Nah, ini tidak boleh lagi nih. Nah, cukup sini berarti ya. Oke. Jadi tadi kalian buka ini ya, sorry, cukup gini ya. Oke. Nah setelah itu, ini jangan sampai nyentuh di dalam, ya, ini cukup gini ya. Nah setelah itu baru kalian lepas nih. Nah, ganti dengan handphone yang pakai nah ya di dunia ini sempit nih. Cek-ceknya nanti kalian juga cek-ceknya jadinya. Apa-apa lah pakai. Ini kayaknya headstone-nya juga udah lama nih ya. Oh, udah expired. Belum 2029. Soalnya biasanya kalau dia masih segar, dia tak keriput gini. Oke, nah kalau sudah seperti ini kalian ambil dari yang kalian buka. Nah ini masih steril nih, buka lagi ya. Nah buka lagi nih, sampai kayak yang ini tadi. Nah sampai dia jadi begini, ya. Nah ini barulah kalian lakukan teknik checking seperti yang tadi saya ajarkan. Ya. Nah sebelumnya dites dulu. Ini Bapak Robi ini udah kebal nggak nih? Ya. Gimana Pak? Sakit nggak? Ya. Dia tetap masih terasa. Jadi pertanyaannya bukan terasa kan Pak? Masih terasa tetap. Ya. Tapi gimana Pak? Sakit nggak? Udah kebas nggak Pak? Ya, saya punya pengalaman 2 kali di lido. Yang pertama itu di telapak kaki, dijahit waktu itu ya, hexing juga ya, sakitnya minta ampun. Kedua gigi nih, pada saat cabut gigi. Ya, jadi efek kebasnya itu sampai setengah muka nih. Muka tuh kayak rasa kebal, kayak rasa tebal. Ya, ini kayak tebal nih. Ya, muka saya bengkak ya. Kali lihat biasa aja ya. Tapi terasa tebal gitu. Ya, ini tidak terasa nih kalau dipegang nih kebas. Ya, terasa kebas. Dicubit gini nih tidak sakit. Nah, itu efek dari hidung, ya. Tetap terasa, cuma tidak sakit. Oke, nah ketika pasiennya kita konfirmasi bahwa ya Pak sudah tidak terasa lagi, misalnya kan? Ya, bukan, sudah tidak sakit lagi, misalnya ya, sudah terasa tebal, misalnya. Barulah kalian lakukan tindakan ini, ya. Ada yang bisa bantu pegang kan? Pegangan itu supaya mata tidak berangkat. Oke, ini
tangan kita steril nih ya. Tangan kita steril nih. Jadi kalian boleh ambil ini nanti. Ya. Ya, seperti ini. Posisi jarum. Posisi jarumnya ini. Kalau kalian pakai tangan kanan berarti menghadap ke kiri. Ya, menghadap ke kiri jarumnya. Kalau kalian kidal berarti menghadap ke kanan. Bukan gini ya, salah nih. Nah, ini kalau kalian kidal. Ya. Nah, kalau kalian tidak kidal berarti dia menghadap ke kiri. Nah, ini kita masukin. Nah, normalnya ini tertutup kulitnya, jadi ini tidak langsung ke sini normalnya ya. Nah, ini kita masukin. Ini biasa kita agak ginikan sedikit nih. Oke, kita masukin. Ini karena pakai itu ya, busa ya, jadi kayak gini lah. Oke, nah sudah. Ambil nih, tarik. Oke. Tarik lagi. Tarik lagi. Ini karena masih panjang. Tarik lagi. Hilang kan? Hilang ya. Nah, ini yang dihindari. Oke, hair nih ya. Jadi kalian harus nyuntik lagi nih, tusuk lagi. Nah, sisakan ujungnya sedikit. Nah, ini ya. Saya sisakan sedikit. Oke. Nah, ini kalian putar. Hilang tadi tahan juga. Hilang lagi ya? Aduh. Tuh ya. Hair ya. Hilang tadi ayah bapak 2 kali. Yuk, silakan. Kalau 3 kali nih dapat payung ya. Bonus. Pegang ya. Pegang dulu ya. Oke, nah. Oke. Nah, ini Di dalam. oke ya. Pegang, ambil ujungnya. Jangan ini yang kalian ambil, tapi ujungnya. Ini masih kepanjangan sisanya nih ya. Nah, dia harus agak itu. Makanya tadi saya agak itu. Agak jauh. Oke. Nah, ambil lagi satu. Sekali lagi. Oke. Jadi caranya gini ya. 1, 2. Kemudian ambil. Nah, Lagi Pak, saya lagi Pak. 1, 2. Ambil ujungnya. Masukkan ujungnya ya. Iya, Pak. Oke. Masukkan. Nah, ini digunting sisanya. Itu berarti masukin jarumnya ke sisi. Ya, silakan. Nah, ini digunting nih. Oke. Nah, nanti lanjut lagi. Berikutnya ulangi yang sama. Makanya pada saat kita menyisakan benangnya, usahakan seminimal mungkin. Bayangkan setiap satu jahitan kalian harus, ini kepanjangan saya ini. Makanya tadi saya berusaha pendek tuh. Bukan maksudnya sengaja itu ya, yang 2 kali ngulang tuh, supaya ininya minimal nih. Jumlah ininya tuh minimal, panjangnya. Bayangkan kalau 30 jahitan, kalikan 30 ini sisa. Nah, berapa tuh? 30 kali 30 tuh berapa tuh? Kan sayang ya. Nah, sementara pasiennya bayar. Ya. Atau dibayar oleh BPJS, sama lama bangkrut negara ya. Karena cuma setiap apa? Jahitan kita menyisakan segini. Jadi usahakan seminimal mungkin sisanya. Ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk ini nih. Nah, untuk narik ya. Ini jadi yang ada ininya. Nggak biar ngangkat. Ya, ngangkat jaringan ya. Nanti kalau usia pakai spon ke Pak? Ya. Pakai yang kuning itu Pak. Apa sih hijau ya Pak? Saya tanya ke bapak.
Enak Apa pakai enggak? yang kuning kan? Enak pakai yang kuning kan ya? Iya pak, Iya, paknya. Pak. Oh. Soalnya kalau hijau enggak. Cuma terlalu lembut yang kuning nih. Kulit manusia tuh salah ya. Nah ini yang hati-hati ya. Berdiri. Itu ngejauh dari jahitan satu ke jahitan dua. Berapa kira-kira jarak? Kira-kira berapa milimeter gitu lah. Nggak sampai Kira-kira aja. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu mepet, jangan juga terlalu jauh. Kalau ada kepercayaan. Nah gini ya. Nanti kalau kau udah mahir tuh. Nah, gitu ya. Kalau udah mahir ya. demi Korea. Kalau 3 kali putar tuh boleh ke Pak? Boleh, nggak masalah. Nah ini sisanya di gunting. Gimana? 2 kali. Paling tidak 2 kali. 2 kali. Gitu juga menyimpulnya paling tidak 2 kali ya. Kalau 1 kali dia tidak kuat. Oke, gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, bentar.